Orang Jawa memiliki prinsip mulia utawa mati. Jadi kalau para Khabib Debolowi masih tetap songong, akan mendapatkan perlawanan jauh dari apa yang Anda prediksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, sampai segitunya rungkatnya Khabib Debolowi memaksa Taufik Segaf selaku ketua Robitoh Alawiyah beserta para petinggi-petingginya, termasuk Khabib Hanif, mantunya Rizik, tergopoh-gopoh harus sowan ke tempatnya Wafi. Lagian itu juga akibat dari para Khabib Debolowi yang belagunya udah kelewat batas. Taufik Segaf ketika masa jayanya masih dianggap sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pribumi sowan dengan memberikan penghormatan samratul yad. Tradisi khususnya di Jawa, kalau bertamu membawa oleh-oleh. Dengan congkaknya di depan publik, Taufik Segaf menghina dengan lu pade paling bawa cuma gula 1 kilo. Ini cukup menyakitkan bagi bukan saja orang yang datang ke rumahnya Taufik, tapi ini menabrak kultur Nusantara. Kemarahan masyarakat pribumi yang dihina akhirnya membuahkan kejatuhan para Khabib Debolowi. Hari ini bukan saja terkuak kepalsuan nasab mereka, tapi sejarahnya pun diungkit-ungkit, di mana leluhur para Khabib Debolowi semenjak awal didatangkan oleh penjajah Belanda ke Nusantara, dijadikan begundal-begundalnya sebagai antek-antek penjajah yang melaksanakan misi politik divided and impera untuk memecah pribumi yang saat itu sedang perang mengusir penjajah Belanda. Bahkan sekarang masyarakat mendokumentasikan mulut para Khabib Debolowi di dalam orasi-orasinya yang cuma ada 2 hal. Pertama, mereka mengagul-ngagulkan, menyombongkan leluhurnya dengan kisah bohong, seolah-olah leluhurnya adalah orang-orang hebat, lalu menghina pribumi, menganggap klan Khabib Debolowi lebih mulia daripada pribumi. Mereka melakukan arogansi dan supremasi di tengah masyarakat kita yang sudah bersepakat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Orang Jawa enggak dakwen tetapi titen. Orang Jawa yang diwarisi leluhurnya jiwa kesatria dan kepahlawanan, di dalam sikap kesehariannya menerapkan adat istiadat yang penuh dengan sopan santun dan budi pekerti. Tidak pernah membanggakan diri sebagai orang yang paling hebat, tetapi diamnya itu titen, bukan berarti takut ataupun menyerah. Kita punya catatan banyak bagaimana menurut para Khabib Debolowi menghina kiai-kiai NU, menghina Presiden Republik Indonesia, dan bahkan kemarin terakhir Bahar Smith dengan sok jagonya memberikan nasihat kepada Presiden Prabowo untuk
menjalankan amanah kerakyatan. Emang lu bahar siapa? Sok belagu berani menasihati Presiden Prabowo. Sejarah Nusantara dibelokkan seolah-olah kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia di framing menjadi jasa leluhur Habib Dobolowi. Trah Mataram dibelokkan menjadi Toha bin Yahya. Imam Bonjol dikatakan bin Syihab, oleh bahkan keluar dari mulut seorang doktor Quraisy Syihab. Lutfi bin Yahya membelokkan sejarah NU seolah-olah kakeknya lah yang menginisiasi terhadap berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Bahkan proklamasi kemerdekaan Indonesia diklaimnya sebagai inisiasi dari para Habib Dobolowi. Lebih parah doktrin mereka, Jawa bintu Tarim. Jawa itu anaknya Tarim. Seolah-olah mereka berkuasa atas tanah Nusantara. Inilah yang dalam falsafah kita ora dakwen namung titen. Kita meneliti arogansi dan supremasi para Habib Dobolowi hingga saat sekarang. Titik perlawanan yang sangat luas dari pribumi terhadap para Habib Dobolowi. Kalau toh kalian masih sering berapologi seolah-olah kalian hebat, lihatlah para Habib Dobolowi hari ini sudah tidak berani dawir lagi. Kalau dulu dawir, masyarakat masih memberikan penghormatan, minimal mengganti transport. Tapi beberapa waktu yang lalu di daerah Purbalingga, Kecamatan Kutasari, ada seorang Habib yang dawir, lalu rame-rame ditangkap oleh masyarakat, diserahkan ke Polsek sebagai penipuan. Inilah realita rungkatnya Habib Dobolowi. Dan pada saatnya sekarang masyarakat sudah berani menyuarakan, mendesak kepada pemerintah untuk membubarkan Robitoh Alawiyah, di mana Robitoh Alawiyah sebuah organisasi non pemerintahan secara sepihak berani menetapkan klan Habib Dobolowi sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW yang ternyata palsu, tidak berbasis kebenaran atas kajian ilmu pengetahuan. Kembali ke fenomena topik harus sowan ke tempatnya Wafi, meskipun diberi panggung untuk berbicara di depan publik, tapi kali ini raut muka Taufik tidak lagi berapi-rapi menampakkan kesombongannya. Bahkan dalam menceritakan kisah Isra Mi'raj, menabrak kisah leluhur Fakih Muqaddam sendiri, yang tentunya ini membuat kecewa para anak buahnya serta para mukibin-mukibinnya yang sebenarnya lebih menanti bagaimana pertanggungjawaban Taufik Segaf selaku Ketua Robitoh Alawiyah memberikan fakta dan data atas ketetapan Robitoh Alawiyah melalui Maktab Daimi secara sepihak menetapkan para Habib Dobolowi sebagai seolah-olah keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau sebenarnya akan lebih baik lagi Taufik Segaf lempar anduk, meminta maaf terhadap bangsa Indonesia atas kebusukan yang mereka tebar di bumi Nusantara selama ini, lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lagi mengagul-ngagulkan dirinya, menciptakan rasisme atas dasar klaim sebagai dzurriyyah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertobatlah dan bersyukur kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
bersiaplah. Atau kalian kalau masih congkak akan mendapatkan akibat yang jauh di luar nalar, di luar pikiran prediksi para kabib Debolawi. Orang-orang Jawa memiliki misteri paradoksal yang bisa melakukan jauh dari apa yang Anda pikirkan dari tampilan orang-orang Jawa yang sangat sopan santun. Kita memiliki prinsip mulia utawa mati. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.